Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Indasari Tonga dengan NIM 2203200012. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang ISO. Pembahasan ISO 9001. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization, sebuah organisasi internasional yang berpusat di Jenewa, Swiss dan berdiri sejak tahun 1947. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mulia, yaitu menyusun dan menetapkan standar internasional yang bisa digunakan oleh seluruh negara di dunia. Tujuan utama ISO adalah menciptakan keseragaman dan standarisasi agar produk, layanan maupun sistem manajemen yang diterapkan di berbagai negara bisa selaras dan diakui secara global. Bayangkan saja jika setiap negara punya ukuran, aturan, dan cara kerja yang berbeda. Misalnya ukuran baut di Jepang berbeda dengan yang ada di Amerika. Standar keamanan di Eropa tidak sama dengan di Indonesia. Hal itu tentu akan menyulitkan perdagangan internasional. Bahkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi antar negara. Maka dari itu, kehadiran ISO menjadi sangat penting sebagai wadah yang menetapkan pedoman bersama agar tiap perbedaan mendasar yang menghambat kerjasama global. Sejak didirikan, ISO kini sudah memiliki lebih dari 160 negara anggota, termasuk Indonesia, yang diwakili oleh Badan Standar Nasional atau BSN. Jadi, setiap standar internasional yang disusun oleh ISO akan diterjemahkan dan diadopsi ke dalam sistem nasional masing-masing negara. Dengan begitu, perusahaan yang beroperasi di Indonesia tetap berjalan, bisa mengacu pada standar internasional yang sama dengan perusahaan di Eropa, Amerika, atau Asia lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa ISO bukan hanya lembaga yang membuat aturan di atas kertas, tetapi juga lembaga yang berperan besar dalam mendorong kolaborasi ekonomi global yang adil dan transparan. Lalu, apa sebenarnya fungsi ISO dalam dunia bisnis modern? ISO berperan penting dalam menyeragamkan dan mengontrol standar di berbagai sektor, tidak hanya dalam dunia industri manufaktur, tetapi juga di bidang layanan, teknologi informasi, energi, kesehatan, hingga sistem manajemen mutu seperti ISO 9001. Fungsi utamanya adalah menetapkan standar yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh perusahaan di dunia agar proses bisnisnya berjalan efisien, berkualitas, dan konsisten. Dengan standar yang jelas, setiap produk atau jasa bisa dinilai dengan cara yang sama tanpa ada perbedaan penilaian antar negara. Fungsi lain dari ISO adalah memberikan pedoman bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas proses kerja dan membangun kepercayaan pelanggan. Produk atau jasa yang mengikuti standar ISO biasanya dianggap lebih memenuhi kualitas internasional dan dapat dipercaya. Selain itu, ISO juga mendorong inovasi karena dengan adanya dengan adanya standar tertentu, perusahaan akan berlomba-lomba memperbaiki sistem mereka agar tetap relevan dan unggul di pasar. Seiring waktu, ISO telah mengeluarkan lebih dari 23.000 standar internasional mencakup berbagai bidang kehidupan manusia. Ada ISO untuk manajemen mutu, lingkungan, keamanan pangan, energi, teknologi informasi, serta kesehatan kerja. Misalnya ISO 9001 digunakan untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 digunakan untuk lingkungan, 45001 untuk keselamatan kerja, dan ISO 22000 untuk keamanan pangan.
Banyak perusahaan di dunia termasuk Indonesia telah menerapkan beberapa standar ISO sekaligus agar operasional mereka berjalan selaras dan efisien. Namun penting untuk dipahami bahwa penerapan ISO bukanlah kewajiban hukum. Pemerintah tidak mewajibkan setiap perusahaan memiliki sertifikat ISO, tetapi dalam praktiknya banyak proyek besar, tender pemerintah, atau kerjasama dengan perusahaan asing yang hanya mau bermitra dengan perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISO. Pada dasarnya, ISO adalah tentang bagaimana sebuah organisasi berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri. Filosofi dasar dari setiap standar ISO, termasuk ISO 9001, adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Jadi, ISO bukan hanya soal mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana menjaga kualitas dan terus melakukan evaluasi agar sistem kerja semakin baik dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya perusahaan yang menerapkan ISO biasanya memiliki budaya kerja yang lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya itu ada tujuan dari ISO. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan bisa diartikan sebagai tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan, integritas, dan profesionalisme perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sebuah perusahaan yang kredibel akan lebih mudah mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta menjalin kerjasama jangka panjang. ISO membantu perusahaan mencapai kredibilitas tersebut melalui penerapan sistem manajemen yang terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai standar internasional. Dengan memiliki sertifikasi ISO, perusahaan menegakkan bahwa seluruh proses bisnisnya telah melalui penilaian independen dan memenuhi persyaratan mutu global. Artinya perusahaan tidak sekedar mengklaim bahwa produknya berkualitas, tetapi benar-benar telah diuji dan diakui oleh lembaga sertifikasi resmi. ISO juga membantu perusahaan untuk memiliki kredibilitas internal di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, ketika standar ISO diterapkan, setiap karyawan dan pimpinan hingga staf operasional memahami bahwa setiap kegiatan perusahaan memiliki aturan, prosedur, dan target yang harus dipenuhi. Tidak ada lagi kebijakan yang dijalankan secara asal-asal berdasarkan kebiasaan lama tanpa evaluasi. Setiap tindakan harus mengacu pada prosedur yang terdokumentasi dengan jelas. Hasil yang bisa diukur. Dengan cara ini, kinerja perusahaan menjadi lebih konsisten, tidak bergantung pada individu tetapi pada sistem. Sistem inilah yang menjadi fondasi dari kredibilitas jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu ada jaminan kualitas berstandar internasional. ISO 9001 adalah standar internasional yang ditetapkan oleh International Organization of Standardization atau ISO untuk sistem manajemen mutu atau quality management system. Tujuan utama dari ISO 9000 adalah memastikan bahwa sebuah organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, layanan yang memenuhi standar ini membantu organisasi menjaga kualitas secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat. ISO 9001 bukan sekedar berbicara tentang produk bagus, tetapi tentang bagaimana proses di balik produk itu dikelola dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan berkelanjutan. Salah satu kekuatan utama dari ISO 9001 adalah sifat yang universal.
Standar ini tidak terbatas pada jenis industri tertentu, baik perusahaan manufaktur, jasa keuangan, rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga instansi pemerintah. Semuanya bisa menerapkan ISO 9001 karena fokusnya pada sistem produksi manajemen mutu, bukan pada jenis produk. ISO 9001 memberi kerangka kerja agar setiap organisasi mampu menciptakan hasil yang konsisten, berkualitas tinggi apapun bidangnya. Jadi ketika kita berbicara tentang jaminan kualitas berstandar internasional, yang dimaksud bukan hanya kualitas produk secara fisik, tetapi juga kualitas pelayanan, komunikasi internal, efisiensi kerja, dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks ISO 9001, istilah kualitas memiliki makna yang luas. Kualitas tidak hanya berarti tidak cacat atau berfungsi baik, tetapi juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya, sebuah produk mungkin secara teknik sempurna, tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan konsumen, produk itu tetap dianggap tidak berkualitas. Oleh karena itu, ISO 9001 menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh sistem manajemen mutu. Ini disebut dengan prinsip customer focus. Setiap proses keputusan dan perbaikan dalam organisasi harus berorientasi pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Dengan demikian, ISO 9001 bukan hanya membentuk sistem yang efisien, tetapi juga sistem yang peduli terhadap kebutuhan manusia yang dilayani oleh organisasi tersebut. Salah satu aspek penting dari ISO 9001 adalah pendekatan berbasis proses approach. Apa artinya seluruh kegiatan dalam organisasi dipandang sebagai proses yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tujuan akhir, yaitu mutu. Setiap proses harus memiliki input, kreativitas, output yang bisa diukur. Misalnya, dalam industri makanan, prosesnya dimulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke pelanggan. Setiap tahapan harus dikontrol dengan ketat agar mutu produk terakhir tetap konsisten. Dengan pendekatan ini, organisasi bisa dengan mudah menemukan di mana letak masalah jika terjadi ketidaksesuaian, sehingga perbaikan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain pendekatan proses, ISO juga menekankan pada pentingnya siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Siklus ini adalah jantung dari sistem manajemen mutu. Plan berarti organisasi harus merencanakan semua aktivitas dengan baik, menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Do berarti melakukan rencana tersebut dengan konsisten sesuai prosedur yang telah disusun. Check berarti melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan, memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan berarti action berarti melakukan tindakan perbaikan jika ada penyimpangan atau peningkatan atau peluang peningkatan. Dengan penerapan siklus PDCA secara berkelanjutan, penerapan dapat memastikan bahwa sistem selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada efisiensi biaya. Salah satu alasan terbesar perusahaan menerapkan ISO 9001 adalah untuk mencapai efisiensi biaya. Dalam dunia bisnis, efisiensi menjadi kata kunci yang menentukan apakah perusahaan mampu bertahan atau tidak. ISO 9001 membantu organisasi menemukan cara kerja yang lebih hemat, lebih terstruktur, dan lebih minim kesalahan. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang efektif, perusahaan bisa mengidentifikasi titik-titik pemborosan dalam proses operasional, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun sumber daya material.
Misalnya adanya prosedur kerja yang terdokumentasikan dan terstandar, maka potensi kesalahan dalam proses produksi dapat ditekan. Kesalahan sekecil apapun dalam dunia industri bisa berarti kerugian besar, baik dalam bentuk bahan baku terbuang, waktu yang hilang, atau pelanggan yang kecewa. ISO 9001 mengajarkan organisasi untuk bekerja berdasarkan data dan analisis, bukan sekedar kebiasaan atau intuisi. Melalui proses audit internal, evaluasi kinerja dan analisis ketidaksesuaian, perusahaan dapat menemukan penyebab utama terjadi pemborosan dan mengambil tindakan pencegahannya. Misalnya, jika audit menunjukkan bahwa tingkat produk cacat meningkat karena mesin jarang dikalibrasi, maka langkah perbaikannya adalah membuat jadwal pemeliharaan rutin. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mengurangi biaya kerugian akibat produk gagal, tetapi juga memperpanjang peralatan dan meningkatkan keandalan sistem produksi. Selain itu, penerapan ISO juga membantu perusahaan menghindari duplikasi pekerjaan dan proses yang tidak perlu. Setiap aktivitas yang dilakukan harus punya nilai tambah terhadap tujuan mutu perusahaan. Proses yang tidak memberikan kontribusi terhadap kualitas atau proses yang tidak perlu. Setiap aktivitas yang dilakukan harus punya nilai tambah terhadap tujuan mutu perusahaan. Proses yang tidak memberikan kontribusi terhadap kualitas atau kepuasan pelanggan harus disederhanakan atau dihilangkan. Pendekatan ini membuat alur kerja lebih efisien, menghemat sumber daya, dan meningkatkan produktivitas. Dalam jangka panjang, efisiensi biaya ini memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Tidak heran banyak perusahaan yang setelah menerapkan ISO 9001 mengalami peningkatan margin keuntungan meskipun biaya operasionalnya tetap bahkan menurun. Kemudian selanjutnya itu memaksimalkan kinerja karyawan. Selain efisiensi biaya, manfaat dari ISO 9001 adalah kemampuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Di dalam standar ISO 9001, sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan sistem manajemen mutu. Sebagus apapun prosedur dan teknologi yang dimiliki perusahaan, tanpa karyawan yang kompeten dan berkomitmen, sistem itu tidak akan berjalan dengan baik. ISO 9001 memberikan kerangka kerja yang mendorong setiap karyawan untuk berperan aktif dalam proses peningkatan mutu. Melalui standar ini, setiap posisi dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Tidak ada lagi kebingungan tentang siapa yang bertugas melakukan apa. Semua peran dan prosedur terdokumentasi dengan baik, sehingga alur kerja menjadi lebih teratur. ISO 9001 juga menumbuhkan budaya keterlibatan dan tanggung jawab bersama. Prinsip engagement of people dalam ISO 9001 menekankan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab departemen kualitas, tapi tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Setiap karyawan, baik di lini produksi, administrasi, maupun manajemen, memiliki peran dalam menjaga mutu. Ketika karyawan merasa dilibatkan dan dihargai, motivasi kerja menjadi meningkat. Mereka tidak hanya bekerja karena perintah, tetapi karena memahami tujuan besar organisasi. Akibatnya, produktivitas meningkat, kesalahan berkurang, dan kolaborasi antar bagian menjadi lebih kuat. Kemudian yang keempat itu tujuan dari ISO 9001 adalah untuk branding perusahaan. Branding adalah cara perusahaan membangun citra atau persepsi positif di mata publik. Sertifikat ISO 9001 memiliki peran penting dalam hal ini karena menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap kualitas. Ketika sebuah perusahaan memegang sertifikasi ISO, ia berarti
telah lolos audit ketat dan terbukti memiliki sistem manajemen yang efisien dan konsisten. Hal ini langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap merek perusahaan tersebut. Dalam dunia bisnis modern, branding tidak lagi sekedar soal iklan atau logo, melainkan tentang reputasi dan nilai kepercayaan. Konsumen masa kini semakin cerdas. Mereka tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli nilai di balik produk itu. Dengan ISO 9001, perusahaan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya menjual barang tetapi juga menjual jaminan mutu dan kepuasan pelanggan. Branding seperti ini memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa. Perusahaan dengan reputasi kualitas yang baik akan lebih mudah mempertahankan pelanggan dan memenangkan pasar. Tujuan selanjutnya itu memudahkan perdagangan internasional. Memudahkan dalam era globalisasi, dunia bisnis tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis. Perusahaan di dunia bisa menjual produk ke Jepang, Eropa, atau Amerika asalkan mereka bisa memenuhi standar internasional. Nah, disinilah peran ISO menjadi sangat penting. ISO berfungsi sebagai bahasa standar global yang membuat perusahaan di berbagai negara bisa saling memahami dan percaya satu sama lain. Ketika sebuah perusahaan memiliki sertifikasi ISO 9001, perusahaan di luar negeri tidak perlu lagi meragukan sistem manajemen mutu yang diterapkan. Mereka tahu bahwa standar yang digunakan sudah diakui secara global. Hal ini memudahkan proses ekspor, kerjasama lintas negara, serta mempercepat negosiasi bisnis. Sebagai contoh, banyak importir dari Eropa atau Amerika yang hanya mau membeli produk dari pemasok yang memiliki sertifikat ISO. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO memiliki keunggulan kompetitif yang besar di pasar global. Selain mempermudah perdagangan, ISO juga membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan regulasi internasional. Misalnya, banyak negara memiliki persyaratan mutu dan keselamatan produk yang ketat. Jika perusahaan sudah menerapkan ISO 9001, maka proses penyesuaian terhadap regulasi tersebut menjadi lebih mudah. Karena prinsip-prinsip ISO sudah disejalan dengan praktik terbaik internasional. Jadi, ISO tidak hanya membantu dalam urusan kualitas, tetapi juga dalam aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan global. Penerapan ISO juga menciptakan kepercayaan lintas budaya dan lintas batas negara. Ketika dua perusahaan dari negara berbeda memiliki standar ISO yang sama, mereka bisa bekerja sama tanpa khawatir tentang perbedaan sistem atau cara kerja. Ini menciptakan integrasi yang harmonis dalam rantai pasok global. Produk yang dibuat di Indonesia bisa langsung diterima di Eropa karena sudah memenuhi standar yang sama. Dengan kata lain, ISO berperan sebagai jembatan kepercayaan dalam dunia perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada struktur standar ISO 9001-2015. Yang pertama itu ada ruang lingkup atau scope. Ini menjelaskan tujuan atau batasan dari standar ISO 9001 itu sendiri. Secara sederhana, ruang lingkup ISO 9001 adalah memastikan bahwa organisasi dapat menyediakan produk dan layanan yang konsisten, memenuhi kebutuhan pelanggan serta peraturan yang berlaku. Artinya, siapapun dan di bidang apapun bisa menerapkan standar ini, asalkan mereka memiliki proses yang berhubungan dengan mutu dan kepuasan pelanggan. Tidak peduli apakah organisasi itu perusahaan besar, usaha kecil, instansi pemerintah, atau lembaga pendidikan, semua bidang. Aku sayang, terima kasih. Kemudian selanjutnya itu ada referensi normatif atau normatif referensi. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat penting.
Ini menjelaskan dokumen atau standar lain yang menjadi acuan dalam memahami ISO 9001. Biasanya satu referensi normatif adalah ISO 9000, yaitu standar yang berisi istilah dan definisi dasar dalam manajemen mutu. Dengan memahami ISO 9000, organisasi bisa menggunakan istilah ISO 9000 dengan tepat dan konsisten. Tujuan dari klausel ini adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penerapan ISO 9001 memiliki pemahaman yang sama tentang istilah dan prinsip dasar yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah istilah dan definisi. Bagian ini berisi daftar istilah penting yang digunakan dalam ISO 9001, misalnya istilah produk, layanan, pelanggan, mutu, resiko, proses, kesesuaian, dan sebagainya. Mengapa ini penting? Karena dalam sistem manajemen mutu, kesalahpahaman terhadap istilah bisa berdampak besar terhadap penerapan di lapangannya. Misalnya jika satu departemen memahami kata pelanggan sebagai pembeli eksternal, sementara departemen lain menganggapnya hanya pelanggan internal, maka koordinasi akan menjadi kacau. Dengan adanya klausal ini, semua orang dalam organisasi bisa berbicara dalam bahasa mutu yang sama sehingga tidak ada perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan standar. Kemudian yang keempat itu ada konteks organisasi. Nah, inilah salah satu pembaharuan penting dari versi 2015 ISO 9001. Nah, inilah salah satu pembaharuan penting dari versi 2015 ISO 9001. Kini meminta organisasi untuk memahami konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai tujuan mutu. Artinya, sebelum menetapkan kebijakan mutu, organisasi harus menganalisis siapa mereka, apa tujuan mereka, siapa pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, serta faktor lingkungan apa yang berpengaruh terhadap sistem manajemen mutu. Misalnya, sebuah perusahaan makanan harus memperhatikan regulasi BPOM, tren konsumsi sehat, dan ekspektasi pelanggan terhadap kebersihan produk. Semua itu harus dipertimbangkan dalam merancang sistem manajemen mutu yang relevan dan efektif. Kemudian selanjutnya itu adalah kepemimpinan atau leadership. Di sisi peran manajemen puncak sangat ditekankan. ISO 9001 menuntut komitmen nyata dari pimpinan tertinggi organisasi untuk menetapkan arah strategis, membangun budaya mutu, dan memastikan bahwa kebijakan serta sasaran mutu dipahami dan dijalankan di seluruh organisasi. Pemimpin tidak boleh hanya sekedar menandatangani dokumen ISO, tetapi harus aktif memastikan bahwa sistem benar-benar berjalan. Contohnya, manajemen harus menyediakan sumber daya yang cukup, pemimpin rapat yang tinjauan manajemen, dan memberikan contoh perilaku berorientasi pada kualitas. Dengan kepemimpinan yang kuat, budaya mutu bisa tumbuh dan menjadi bagian dari identitas organisasi. Kemudian yang keenam itu ada planning. Bagian ini mengatur bagaimana organisasi merencanakan sistem manajemen mutunya dengan mempertimbangkan resiko dan peluang. Berbasis resiko adalah salah satu ciri khas ISO 9001 versi terbaru. Organisasi tidak hanya bereaksi terhadap masalah setelah terjadi, tetapi harus mampu mengantisipasi potensi masalah sejak awal. Misalnya, jika ada risiko keterlambatan bahan baku, maka perusahaan perlu membuat rencana alternatif seperti memiliki pemasok cadangan. Selain itu, perencanaan juga mencakup penetapan sasaran mutu yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebijakan organisasi. Dengan perencanaan yang matang, sistem manajemen mutu dapat berjalan efektif dan siap menghadapi perubahan. Kemudian selanjutnya itu ada dukungan atau support.
Klausel ini membahas semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem manajemen mutu, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, pengetahuan organisasi, serta sistem komunikasi dan dokumentasi dalam penetapan ISO 9001. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan tersebut dan dikelola dengan baik. Misalnya, karyawan perlu diberikan pelatihan agar kompetensinya meningkat, peralatan produksi harus dipelihara secara rutin, serta dokumen harus dikelola dengan sistem yang jelas agar mudah diakses. Tanpa dukungan sumber daya yang kuat, sistem mutu tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedelapan itu ada operasi atau operation. Bagian ini merupakan inti dari pelaksanaan ISO 9001 di lapangan. Ini menjelaskan bagaimana organisasi harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan pelanggan. Disinilah semua teknis seperti prosedur produksi, kontrol kualitas, pengelolaan perubahan, dan penanganan produk tidak sesuai standar diatur. Misalnya dalam industri manufaktur, perusahaan harus memiliki prosedur pengendalian mutu yang ketat agar produk cacat tidak sampai ke pelanggan. Begitu juga perusahaan jasa, harus ada mekanisme untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Dengan mengendalikan operasi secara sistematis, perusahaan dapat memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kemudian yang kesembilan itu ada evaluasi kinerja atau performance evaluation. Bagian ini mengatur bagaimana organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutunya. Evaluasi harus dilakukan dengan berbagai cara seperti pengumpulan data pelanggan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Salah satu indikator dalam klausel ini adalah tingkat kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memiliki mekanisme untuk mengukur sejauh mana pelanggan puas terhadap produk dan layanan yang diberikan. Selain itu, hasil audit internal dan tinjauan manajemen digunakan untuk memastikan bahwa sistem mutu masih berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Jika ditemukan penyimpangan, maka harus segera dilakukan tindakan korektif. Dan terakhir itu ada peningkatan atau improvement. Klausel ini menegaskan bahwa organisasi harus berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada ruang menjadi lebih baik. Dalam konteks ISO 9001, peningkatan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mengembangkan inovasi baru. Peningkatan juga mencakup penanganan terhadap ketidaksesuaian jika terjadi masalah. Perusahaan harus menganalisis akar penyebabnya dan memastikan tindakan korektif dilakukan agar tidak terulang. Dengan budaya perbaikan terus-menerus ini, organisasi akan menjadi lebih tangguh, adaptif, dan kompetitif. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar ISO 9001-2015. Prinsip yang pertama itu fokus pada pelanggan atau customer focus. Prinsip ini menegaskan bahwa pelanggan adalah pusat dari segala aktivitas dalam organisasi. Semua keputusan, proses, dan kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Dalam dunia bisnis modern, pelanggan bukan hanya pembeli tetapi juga mitra dalam pertumbuhan perusahaan. ISO 9001 mengajarkan bahwa kepuasan pelanggan adalah ukuran utama keberhasilan sistem mutu. Oleh karena itu, organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, baik kebutuhan yang tersurat maupun yang tersirat.
Misalnya, pelanggan mungkin tidak secara langsung meminta pelayanan yang cepat, tetapi mereka tentu mengharapkannya. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan rutin melakukan survei kepuasan, menerima masukan, dan menindaklanjuti keluhan sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Dengan prinsip ini, pelanggan merasa dihargai dan hubungan jangka panjang pun dapat terjalin. Prinsip yang kedua itu ada kepemimpinan atau leadership. Dalam sistem manajemen mutu, pemimpin memiliki peran kunci dalam membangun budaya mutu dan menggerakkan seluruh elemen organisasi ke arah tujuan yang bersama. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberi instruksi tetapi juga memberi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai mutu. ISO 9001 menekankan pentingnya pemimpin dalam menetapkan visi, misi, dan arah strategis organisasi. Mereka juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif. Misalnya, ketika manajemen puncak secara terbuka mendukung program peningkatan mutu dan menunjukkan komitmen terhadap pelanggan, hal itu akan menginspirasi seluruh karyawan untuk melakukan hal yang sama dengan kepemimpinan yang kuat. Organisasi memiliki arah yang jelas dan berkomitmen yang menyeluruh terhadap kualitas. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip ketiga adalah keterlibatan orang atau engagement of people. Tidak ada sistem manajemen mutu yang bisa berhasil tanpa dukungan orang-orang yang ada di dalamnya. ISO 9001 menekankan bahwa setiap individu di organisasi dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana memiliki peran penting dalam mencapai tujuan mutu. Ketika karyawan merasa dihargai, dilibatkan, dan diberi kesempatan untuk berkontribusi, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengajarkan bahwa mutu bukan hanya tanggung jawab Departemen Kualitas, melainkan tanggung jawab bersama untuk menerapkannya. Perusahaan bisa mengadakan pelatihan rutin, forum diskusi, atau sistem saran karyawan dapat memberikan ide perbaikan. Dengan menciptakan rasa memiliki terhadap sistem, karyawan akan lebih proaktif dan berkomitmen terhadap hasil kerja mereka. Prinsip yang keempat adalah pendekatan proses atau proses approach. Dalam ISO 9001, setiap kegiatan dalam organisasi dianggap sebagai bagian dari sebuah proses yang saling terkait. Pendekatan proses membantu organisasi memahami bagaimana kegiatan satu bagian mempengaruhi bagian lainnya. Misalnya, keterlambatan bagian pembelian bahan baku bisa berdampak pada produksi dan akhirnya keterlambatan di bagian pembelian memenuhi kepuasan pelanggan. Dengan memahami keterkaitan ini, organisasi dapat mengelola proses secara efektif. Prinsip ini juga mendorong perusahaan untuk mengukur dan memantau setiap proses dengan indikator yang jelas, sehingga hasilnya bisa dikendalikan dan ditingkatkan. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai hasil akhir, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan menuju hasil tersebut dilakukan dengan benar dan efisien. Kemudian prinsip yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan atau improvement. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, perusahaan tidak bisa berhenti di satu titik dan merasa cukup. ISO 9001 mengajarkan bahwa kualitas harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Perbaikan bisa dalam bentuk besar seperti inovasi produk baru atau dalam bentuk kecil seperti penyempurnaan prosedur kerja harian. Yang penting adalah adanya budaya berpikir untuk selalu menjadi lebih baik. Prinsip ini dikenal dengan konsep continuous improvement atau dalam bahasa Jepang kaizen.
Melalui perbaikan berkelanjutan, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan kata lain, perbaikan berkelanjutan bukan hanya meningkatkan mutu produk, tetapi juga daya saing organisasi di pasar global. Prinsip yang keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dalam organisasi yang baik, keputusan tidak boleh diambil hanya berdasarkan opini, intuisi, dan tekanan sesaat. ISO 9001 menuntut agar setiap keputusan yang berdampak pada mutu harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang objektif. Misalnya, perusahaan ingin mengganti pemasok bahan baku. Keputusan itu harus didukung oleh data kinerja pemasok seperti tingkat pengiriman tepat waktu, kualitas bahan, dan keluhan pelanggan. Dengan berbasis pada bukti, risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa diminimalkan dan hasilnya lebih akurat serta terukur. Prinsip ini juga mendorong organisasi untuk membangun sistem pengumpulan data yang baik karena data yang akurat. Evaluasi mutu tidak bisa dilakukan secara efektif. Dari prinsip ketujuh adalah manajemen prinsip yang ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management. Dalam menjalankan bisnis, organisasi tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan perusahaan juga bergantung pada hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, investor, dan bahkan masyarakat sekitar. ISO 9001 mendorong organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan tersebut. Misalnya, dengan pemasok, perusahaan bisa membangun komunikasi terbuka dan saling percaya dan memastikan bahwa bahan berkualitas. Dengan pelanggan, organisasi harus mampu merespon kebutuhan dengan cepat dan terbuka terhadap umpan balik. Hubungan yang baik ini akan menciptakan rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan. Prinsip manajemen hubungan juga membantu organisasi menghadapi perubahan pasar dan krisis dengan lebih stabil karena memiliki jaringan yang solid dan saling mendukung. Penerapan prinsip-prinsip ini juga bukan hal yang instan, dibutuhkan waktu, komitmen, perubahan, pola pikir semua level organisasi. Tapi hasilnya sangat nyata. Perusahaan yang hidup dengan 7 prinsip ini biasanya memiliki kepuasan pelanggan yang tinggi, efisiensi yang baik, karyawan yang termotivasi, dan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Itulah mengapa ISO 9001 bukan hanya sekedar teknis tetapi juga filosofi manajemen yang membentuk cara berpikir organisasi menuju keunggulan. Selanjutnya itu langkah-langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Banyak perusahaan yang ingin menerapkan ISO 9001 tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal penerapan ISO bukan sekedar membeli sertifikat atau menyusun dokumen, melainkan proses panjang yang membutuhkan komitmen, perencanaan, perubahan budaya kerja. Melalui penjelasan ini kita akan membahas tahapan-tahapan praktisnya. Yang pertama itu komitmen dari manajemen puncak. Ini adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan seluruh proses. Tanpa dukungan dan komitmen dari pimpinan tinggi, penerapan ISO hanya akan berhenti di tingkat administrasi. Manajemen harus benar-benar memahami manfaat ISO 9001 dan menjadikannya bagian dari strategi perusahaan. Komitmen ini bisa ditunjukkan dengan menyediakan anggaran, waktu, sumber daya, dan yang paling penting menjadi teladan bagi seluruh karyawan.
Ketika pimpinan aktif berpartisipasi dalam rapat mutu, meninjau kebijakan dan mendukung pelatihan karyawan, maka pesan tentang pentingnya mutu akan sampai ke seluruh lini organisasi. ISO tidak akan berhasil jika hanya dianggap proyek departemen tertentu. Harus ada kesadaran bahwa sistem manajemen mutu adalah tanggung jawab bersama. Langkah kedua adalah melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang ada saat ini sudah sesuai atau belum dengan persyaratan ISO 9001. Misalnya, apakah perusahaan sudah memiliki prosedur kerja yang terdokumentasi, apakah sudah ada mekanisme pengendalian dokumen, atau apakah perusahaan sudah melakukan evaluasi kepuasan pelanggan. Gap analysis membantu organisasi melihat kondisi real di lapangan dan membandingkan dengan standar ISO. Hasil analisis ini akan menjadi peta jalan roadmap penerapan ISO. Jika ada penerapan kesenjangan, maka perusahaan tahu bagaimana bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu belum ada, maka itu menjadi prioritas utama yang harus dibangun terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah membentuk tim ISO atau tim implementasi manajemen mutu. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen, produksi, pemasaran, HRD, keuangan, dan lain-lain. Tujuannya agar penerapan ISO tidak terpusat hanya di satu bagian, tetapi melibatkan seluruh bagian organisasi. Tim ISO ini bertanggung jawab untuk menyusun dokumen, memantau pelaksanaan, dan menjadi penghubung antar bagian selama proses implementasi. Biasanya tim ISO diketuai oleh seorang manajemen representatif atau manajemen mutu yang menjadi koordinator utama dan menjaga agar setiap langkah sesuai dengan jadwal dan sasaran yang ditetapkan. Pembentukan ini juga menjadi bukti bahwa perusahaan menerapkan prinsip engagement of people, keterlibatan semua orang dalam sistem mutu. Nah, setelah tim terbentuk, langkah keempat adalah menyusun dokumen sistem manajemen mutu. Dokumen ini mencakup beberapa tingkatan, antara lain manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan rekaman mutu. Manual mutu berisi gambaran umum tentang bagaimana perusahaan menerapkan ISO 9001. Prosedur menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap proses utama, misalnya proses pengendalian dokumen, proses audit internal, atau proses penanganan keluhan pelanggan. Sementara itu, instruksi kerja lebih rinci dan teknis menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, seperti cara mengoperasikan mesin tertentu atau cara mengisi formulir inspeksi. Sedangkan rekaman mutu adalah bukti nyata bahwa proses sudah dilakukan sesuai prosedur, seperti laporan inspeksi, catatan pelatihan, dan hasil audit. Dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas, perusahaan bisa memastikan bahwa setiap proses berjalan konsisten dan bisa ditelusuri. Langkah kelima adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan karyawan. Ini tahap yang sangat penting karena keberhasilan penerapan ISO sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan. Banyak penerapan ISO yang gagal karena hanya difokuskan pada penyusunan dokumen, tapi karyawannya tidak paham apa maknanya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan kepada semua karyawan sesuai dengan perannya. Misalnya, pelatihan umum tentang kesadaran mutu untuk semua pegawai, pelatihan internal audit untuk tim auditor, dan pelatihan dokumentasi untuk staf administrasi.
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar setiap orang tahu perannya dalam sistem mutu, memahami prosedur sistem kerja, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Karyawan yang terlatih akan lebih percaya diri dan lebih konsisten dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga mutu. Langkah keenam adalah implementasi sistem di lapangan. Setelah dokumen disusun dan karyawan dilatih, maka seluruh prosedur harus mulai dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian langkah yang ketujuh adalah melakukan audit internal. Audit internal adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam perusahaan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai diterapkan dengan benar dan efektif. Auditor internal bukanlah orang luar, tetapi karyawan yang sudah dilatih khusus agar mampu menilai sistem secara proaktif. Secara aktif. Dalam audit ini, auditor akan memeriksa apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, apakah ada catatan yang tidak lengkap, atau apakah ada ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki. Audit internal sangat penting karena membantu perusahaan menemukan kelemahan sebelum diaudit oleh lembaga sertifikasi internal. Setelah audit selesai, hasilnya akan dilaporkan kepada manajemen dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif. Langkah ke-8 adalah tinjauan manajemen atau manajemen review. Dalam tahap ini, pimpinan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil audit internal, laporan kinerja, dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuannya agar memastikan bahwa sistem manajemen mutu masih relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, melakukan audit eksternal oleh lembaga sertifikasi. Ini adalah tahap akhir sebelum perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Lembaga sertifikasi seperti SGS, TUV, atau Sukovindo akan mengirim auditor independen untuk memeriksa apakah sistem yang diterapkan perusahaan sudah sesuai dengan persyaratan ISO. Audit ini biasanya dilakukan dalam 2 tahap, audit dokumen dan audit lapangan. Pada audit dokumen, auditor memeriksa kelengkapan sistem mutu seperti manual mutu dan prosedur. Sedangkan pada audit laporan, auditor mengecek langsung apakah prosedur tersebut berjalan dengan benar di tempat kerja. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perusahaan diberi waktu untuk memperbaikinya. Setelah semua perbaikan selesai dan diverifikasi, barulah lembaga sertifikasi mengeluarkan sertifikat ISO. Sertifikat ini biasanya berlaku selama 3 tahun dengan audit pengawasan setiap tahun. Selanjutnya itu ada manfaat ISO bagi perusahaan. Yang pertama itu proses kerja menjadi lebih efisien dan terstandar. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terdokumentasi, setiap karyawan tahu apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana caranya. Tidak ada lagi kebingungan dalam alur kerja atau tumpang tindih tugas antar bagian. Semua aktivitas dijalankan berdasarkan standar yang telah disepakati, bukan kebiasaan individu. Proses yang berstandar ini membuat pelanggan pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih hemat, dan hasilnya lebih konsisten. Bahkan jika terjadi pergantian karyawan, kualitas hasil kerja tetap bisa dipertahankan karena sudah ada sistem baku sebagai acuan. Dengan kata lain, ISO membantu perusahaan membangun sistem, bukan ketergantungan pada orang tertentu. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan citra dan kepercayaan pasar.
Sertifikat ISO 9001 diakui secara global sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem manajemen mutu yang baik. Ketika pelanggan, mitra bisnis, atau investor melihat bahwa sebuah organisasi sudah memiliki sertifikasi ISO, maka tingkat kepercayaan mereka meningkat secara signifikan. Mereka yakin bahwa perusahaan tersebut memiliki prosedur pengendalian mutu yang solid dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Dalam dunia bisnis yang penuh kompetisi, kepercayaan adalah modal yang sangat berharga. Bahkan di banyak tender proyek, terutama di sektor industri dan pemerintahan, sertifikat ISO menjadi syarat wajib agar perusahaan bisa berpartisipasi. Artinya, ISO bukan hanya meningkatkan reputasi, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Manfaat yang ketiga adalah mengurangi kesalahan dan pemborosan. Ketika sistem sudah diatur secara terstruktur dan ada mekanisme audit serta evaluasi berkala, maka setiap kesalahan bisa cepat terdeteksi dan diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Misalnya dalam proses produksi, jika ditemukan cacat pada produk, sistem ISO menuntut perusahaan untuk segera mencari akar penyebabnya dan memastikan perbaikan dilakukan agar kesalahan tidak terulang. Proses seperti ini membantu perusahaan menghemat banyak biaya karena kerugian akibat produk gagal atau pengembalian barang dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan juga bisa lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar karena sudah terbiasa berpikir sistematis dan berbasis data. Kemudian selanjutnya itu manfaat bagi pelanggan. Pada dasarnya seluruh sistem ISO 9000 berpusat pada kepuasan pelanggan, sehingga manfaat bagi pelanggan merupakan hasil langsung dari penerapan sistem ini. Manfaat yang pertama ada konsistensi kualitas produk dan layanan. Perusahaan yang menerapkan ISO 9001 memiliki mekanisme kontrol mutu yang ketat di setiap tahap produksi atau pelayanan. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu khawatir bahwa kualitas produk akan berubah-ubah. Apa yang mereka dapatkan hari ini akan sama baiknya dengan apa yang mereka terima bulan depan. Konsistensi inilah yang menciptakan rasa percaya dan loyalitas jangka panjang. Manfaat yang kedua adalah peningkatan kepuasan secara menyeluruh. ISO 9001 mengharuskan perusahaan melakukan survei dan pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan secara berkala. Data ini digunakan untuk memperbaiki layanan atau produk agar semakin sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi pelanggan tidak hanya menerima produk yang baik, tetapi juga dilayani dengan perhatian dan tanggung jawab. Misalnya jika pelanggan memberikan keluhan perusahaan dengan sistem ISO yang menindaklanjuti secara sistematis, mencatat, menganalisis, dan memberikan solusi. Hal ini menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan karena mereka merasa didengar dan dihargai. Kemudian manfaat yang ketiga adalah kemudahan dalam komunikasi dan kejelasan tanggapan dari perusahaan. Dalam perusahaan yang belum memiliki sistem manajemen mutu, pelanggan seringkali kebingungan harus menghubungi siapa ketika ada masalah. Namun dengan ISO 9001, setiap proses sudah diatur dengan jelas. Ada alur komunikasi, tanggung jawab, dan tanggapan yang struktur. Misalnya jika pelanggan mengajukan komplain, sistem ISO sudah menetapkan siapa yang harus menanganinya, berapa lama waktu tanggapan maksimal, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Dengan demikian, pelanggan merasa lebih aman dan nyaman dan berinteraksi dengan perusahaan. Kejelasan ini menumbuhkan rasa percaya bahwa perusahaan memang serius dalam memberikan pelayanan terbaik. Manfaat berikutnya adalah jaminan bahwa produk atau layanan memenuhi standar internasional. Pelanggan saat ini semakin sadar akan pentingnya kualitas dan keamanan.
Mereka tidak hanya mencari produk yang murah tetapi yang terpercaya. Dengan sertifikat ISO 9001, perusahaan memberikan jaminan bahwa seluruh proses produksi atau layanan telah memenuhi persyaratan internasional yang diakui secara global. Bagi pelanggan, hal ini memberikan ketenangan pikiran. Mereka tahu bahwa produk yang digunakan telah memenuhi proses pengendalian mutu yang ketat. Contohnya, ketika seorang membeli makanan dari perusahaan yang bersertifikat ISO, mereka yakin bahwa proses produk tersebut aman, higienis, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.